sesuatu itu ada yang nggak beres, dia maunya mau beres, semua cepat. Terus pekerjaan juga dia betul-betul harus nomor satu. Oh udah, ini pencet kita nih ya, Twitter apa? Oke. Ya. Ya, Oke, di sini aku sebagai Sanders. Sanders itu kakaknya Cynthia. Cynthia adalah istrinya Aji, yang Aji itu adalah mantan dari Nila yang tadinya mereka mau menikah gitu. Nah, Sanders sih di sini dia ya orangnya tegas, tapi dia baik juga, baik hati gitu. Dia nggak suka kalau sesuatu itu ada yang nggak beres, dia maunya mau beres, semua cepat. Terus pekerjaan juga dia betul-betul harus nomor satu bagi dia gitu. Dan dia menganggap kayak adik iparnya itu ya dia harus bekerja dengan baik gitu, karena dia meremehkan bahwa adik ipar ini ya kerjanya mungkin hanya sebatas karena ingin harta aja. Itu sih lebih ke situ kalau Sanders. jadi di pernikahan palsu ini gue berperan sebagai Reval, nama gue sendiri. Jadi si Reval ini adalah kakaknya Galang. Jadi dia masuk untuk mencari tahu apa yang terjadi setelah Galang meninggal. Setiap detail yang terjadi dalam kejadian sampai Galang akhirnya meninggal itu dia pengen tahu dan cari tahu. Terus dia melakukan segala cara untuk balas dendam. Tapi seperjalanan waktu banyak hal yang terjadi sehingga dia mencari cara bagaimana caranya untuk tahu kebenarannya yang sedetail-detailnya. Karakternya sih mungkin lebih ke untuk sekarang dia misterius, terus juga sangat-sangat kuat karena dia memiliki banyak anak buah, terus juga tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, dan cukup cukup kuat gitu dalam segi emosi dan lain-lain ya. Sangat-sangat teliti lah orangnya gitu. Ya kalau aku sih lebih apa ya, karena lawan main juga sering ketemu Nila yang buta, jadi paling lebih sulit tantangannya adalah kita harus mengkondisikan bahwa dia beneran buta, jadi blocking kita harus teliti banget gitu. Jadi kita dari pemain juga harus bantu juga, yang bantu director bahwa kalau ada sedikit miss kita harus kasih masukan juga bahwa oh kayaknya ini kurang masuk deh, atau ini kayaknya blocking lebih enak begini deh. Lebih ke situ sih, karena kita kan nggak mudah juga gitu kita melihat keseharian orang buta itu seperti apa dan kemampuan mereka bisa seperti apa. Jadi kita benar-benar harus teliti, ya tidak meremehkan juga gitu kan, tapi juga harus ada adegan-adegan yang ini masuk akal nggak bagi orang yang buta gitu. Lebih ke situ aja sih kalau saya. Oke, Oke, kalau kesulitannya mungkin lebih ke jaga emosi sebagai karakter Reval sih, dimana dia menimbun rasa tidak tahu soal kematian adiknya sendiri. Jadi ngebawa emosinya aja sih untuk bisa terus stabil untuk mencari tahu sebenarnya kebenarannya gimana sampai direnggut nyawa adiknya itu sendiri sih. So far kesulitannya masih di situ, sisanya semua alhamdulillah aman, ketemu yang lain juga aman, dan memang challengingnya banyak sih karena emang dari karakter ini cukup kompleks dan banyak hal yang terjadi gitu di cerita ini. Paling itu sih. Referensi gue nggak mau terpaku ke sana sih, cuman mungkin lebih ke gimana caranya gue memperdalam si emosi dan si mindsetnya si Revalnya itu sendiri untuk punya feeling kalau misalnya gimana ya kalau tiba-tiba adik gue beneran direnggut nyawanya dan gue bawa emosi itu gitu biar stabil, karena emang apapun yang kita lakuin ketika kita udah tanemin ke otak sendiri ya keluar segimana mestinya aja sih gitu. Ya ini pertama kali experience pertama untuk masuk sinetron, hal baru yang pertama kali gue coba juga. Pastinya gue karena juga baru
baru banget di industri, belum terlalu lama. Gue suka banget mencoba hal baru, explore dengan treatment yang berbeda, dengan sutradara yang berbeda. Pastinya pengen belajar lagi lebih banyak. Dan akhirnya nemu cerita yang bagus. Sudah gitu juga pemain-pemainnya yang udah sering banget main sinetron, jadi banyak belajar. Apalagi ketemu Anggika, alhamdulillah udah sering beberapa kali project bareng Anggika. Jadinya dari awal juga udah nanya-nanya banyak sama Anggika. So far sih alhamdulillah so good, dimana gue gak ngerasa ada perbedaan sama sekali. Udah gitu mungkin hampir sama treatmentnya semua sama film ataupun series. Jadi kesulitannya bisa dibilang nggak begitu sulit gitu. Paling ya konsentrasi dan juga cuaca dan lain-lain sih, basic yang memang kita nggak bisa akalin kalau itu. Dan pertama kalinya nyoba sinetron, memang dari dulu sebenarnya pengen nyoba sinetron. Tapi mungkin chance yang gue dapet kebetulan banyaknya ke film gitu, dengan proses yang lama dan lain-lain. Dan kebetulan alhamdulillah cocok dengan cerita yang alhamdulillah gue tertarik, dan alhamdulillah juga jalan sekarang. Paling dari segi menghafal sih, karena kan skrip tuh maksudnya banyak yang beberapa kali kita ada treatment khusus yang baru masuk adegan dan lain-lain. Mungkin harus cepat-cepat untuk menghafal dan juga tahu sikon scene-nya aja sih. Sisanya sih semua sama gitu.